Bulan suci telah tiba, Ramadan penuh cahaya. Di tanah jauh hati bersatu, Imi hadir dalam hangatnya rindu. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi kedua di Jelajah Quran Jelang Isya atau Jeli. Ini insya Allah kita akan terus lanjutkan programnya setiap Senin dan Jumat pukul 7. Karena alhamdulillah puasa kita untuk tahun ini waktunya cukup nyaman. Bukanya sekitar jam 5:30, terus sholatnya sekitar 7:30. Jadi pas untuk melakukan program seperti ini. Alhamdulillah. Untuk sekarang, saat ini kita akan mulai masuk pembahasan ke surat Al-Ikhlas. Di sesi sebelumnya kita membahas surat Al-Fatihah, dan sekarang kita akan menjelajah atau kita akan jalan-jalan ke surat Al-Fatihah. Oke, mungkin saya bacakan dulu suratnya, sangat pendek, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mungkin kita bisa mulai pembahasannya satu persatu. Ayat pertama ini yang bisa kita langsung tandai adalah kata yang paling pertama dari surat ini, yaitu qul. Nah, qul ini secara bahasa artinya katakanlah. Jadi kalau di bahasa Arab, kalau pakai qaf, qul itu artinya katakan. Kalau pakai kaf, kul artinya makan. Makanya ada pentingnya makhraj atau di tajwid juga itu di situ. Kalau kita qaf itu kan ada mungkin dari dalam sini ya, kul gitu. Sedangkan kalau kul biasa ringan itu bisa merubah maknanya. Kalau pakai kul biasa itu artinya makan, kalau kul dengan qaf artinya katakanlah. Nah, kalau kita bayangkan, Allah menyampaikan ayat ini ke Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril. Ini yang menarik adalah apa yang disampaikan Allah itu juga secara literal apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Jadi ketika Allah bilang, "Qul huwallahu ahad", Rasul pun bilang, "Qul huwallahu ahad". Jadi mungkin kalau mudahnya kita, eee, bilang ke anak kita, nanti kalau ada Om Budi datang ke sini bilang, "Ayah lagi tidur", gitu. Nah, terus pas Om Budinya datang, "Ayah kemana?" "Katanya tadi Om Budi kalau mau ke sini bilang ayah tidur." Nah, dia menyampaikannya secara literal. Padahal cukup, "Ayah lagi tidur", gitu kan ya. Kalau kita pemahaman logikanya seperti itu. Tapi kalau untuk wahyu, apa yang Allah sampaikan, maka itu juga yang akan disampaikan oleh Rasul secara literal. Makanya qul-nya pun masuk di sini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ia Allah yang satu. Nah, ahad ini kalau dalam bahasa biasanya kita menyebutkan satu dengan wahid. Wahid, itsnan, tsalatsa, arba', khamsah, itu kan 1, 2, 3, 4. Tapi untuk Allah, Allah menyematkan dirinya dengan panggilan ahad. Ahad ini banyak penafsir yang mengartikan bahwasanya satu yang tidak ada tandingannya. Ahad. Ada yang bilang juga ini seperti mungkin nama Hasan itu baik, Ahsan itu paling baik. Nah, kemudian Jamil itu indah, Ajmal itu paling indah. Nah, ada yang mengartikan ahad ini bisa jadi dari wahid, tapi ahad berarti yang paling satu, gitu. Tapi, yang perlu kita tekankan di sini adalah keesaan Allah, keunikan Allah, kesatuan Allah ini berbeda dengan yang lain. Dalam arti seperti ini, mungkin yang paling untuk mudah kita membuat analogi adalah kalau kita kalau kita berbuat salah kepada seseorang gitu, atau mungkin mungkin secara pekerjaan atau kita melakukan kesalahan atau segala macam lah. Kemudian kita sempat
tidak kontak dengan orang ini selama 1 tahun atau 2 tahun, kemudian ternyata suatu saat kita perlu bantuan lagi ke dia, kira-kira kita akan segan atau bagaimana? Ketika kita akan minta bantuan lagi ke dia, sedangkan kita sudah putus kontak dan terakhir kita kontak itu tidak dengan keadaan baik karena kita ada masalah atau apa. Secara manusiawi itu kita akan merasa, "Oh, nggak enak lah, kita nggak enak kalau sama dia, minta tolong lagi sama dia, kita terakhir ditolong dia ternyata kita nggak bisa balas budi atau apa gini." Nah, ahad Allah di sini atau satunya Allah di sini adalah pembeda dengan hal-hal seperti itu. Dalam arti jangan sampai kalau kita merasa sempat jauh dari Allah, misalnya ada katakan naudzubillah kita sempat tidak sholat sampai bertahun-tahun atau sempat tidak sholat sebulan atau 2 bulan atau sampai bertahun-tahun, kemudian jangan sampai ketika kita terdetik di hati kita untuk kembali ke Allah, terus kita bilang, "Nggak enak, aku kan udah banyak dosa sama Allah, kayaknya udahlah aku udah lost cause, udah nggak bisa balik lagi ke Allah." Jangan sampai seperti itu. Karena ahad di sini juga berarti bahwasanya Allah tidak ada yang menyerupai, karena nanti disebut juga di ayat selanjutnya ya. Sehingga kalau kita memakai analogi manusiawi kita dengan Allah, maka bisa jadi sebetulnya itu adalah godaan setan. Karena yang sebetulnya Allah itu menunggu kita kembali, tapi kita pakai logika manusia kita, wah kan kita udah jauh sama Allah, kita udah nggak suci lagi, aku udah nggak suci lagi, udah terlalu banyak dosa, nggak bisa aku tobat. Nah itu salah, hati-hati. Ingat Allahu Ahad itu termasuk meliputi yang seperti itu, bahwasanya Allah tidak seperti hubungan kamu dengan manusia. Kalau kita berbuat salah kepada sesama, kemudian kita merasa segan, itu wajar. Kemudian kita mungkin segan untuk bertemu lagi atau segan untuk bersapa lagi, itu wajar mungkin kalau dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah, misalkan ketika kita berbuat salah, maka sebetulnya Allah itu sedang menunggu kita untuk kembali. Justru malah setan ingin kita tidak kembali. Akhirnya dia memberi was-was, memberi bisikan-bisikan, "Kamu kan sudah terlampau jauh salahnya, mana mungkin kamu diterima lagi sama Allah. Udah kamu lanjutkan aja kayak gini, toh kamu juga masih bisa santai-santai aja itu anak-anak kamu kan." Nah, ini kita harus waspada ini, karena setan itu cerdik, dia pintar untuk manipulasi seperti itu. Mmm, ini qul huwallahu ahad, ini ya, sampai sini Allah adalah satu. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung. Nah, ini kalau di Al-Qur'an ini tulisannya bergantung kepadanya segala sesuatu. Ada juga pengertian as-samad ini sebagai yang paling di atas. Maksudnya yang paling di atas adalah udah tidak ada atasnya lagi. Misalnya kalau mungkin kalau kita secara nalar kita mudahnya, "Aku, perlu ngurus paspor nih, tapi harus cepet. Biasanya kalau paspor bisanya seminggu, aku perlunya sehari, gimana caranya?" Terus kita bilang teman kita atau kenalan kita, terus dia bilang, "Oh aku tahu orang dalam," gitu, gitu kan, tahu orang dalam, terus diuruskan, selesai. Mungkin di balik layar orang dalam ini juga tahu orang dalam lainnya, sehingga urusannya langsung cepat, ya kan, berarti kan ada rantainya di situ. Tapi kalau as-somad ini ada yang mengartikan ada penafsir mengartikan bahwasanya as-somad adalah tempat bergantung yang mana dia tidak bergantung lagi ke sesuatu yang lain. Jadi sudah ujungnya, ya kan, as-somad. Sehingga kalau kita ingin meminta sesuatu atau berharap sesuatu atau menggantungkan kita, bukankah paling baik kalau kita menggantungkan diri kita ke zat yang dia itu tidak bergantung lagi ke orang lain. Berarti sudah tidak ada dependensi lagi, itu sudah ujungnya gitu. Karena kalau kalau misalnya dia pun tidak bisa menyelesaikan urusan kita, ya berarti tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan, gitu kan, gitu. Itu maksud dari as-somad, tempat bergantung yang mana dia sendiri tidak memerlukan atau tidak bergantung kepada yang lain. Ini as-somad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 ayat terakhir ini sebetulnya ada yang menafsirkan bahwasanya ini untuk me m m meng-cancel atau
mendustakan kepercayaan Nasrani dan Yahudi. Karena di Nasrani mereka menuhankan Isa, lam yalid wa lam yulad, mereka menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Kemudian di Yahudi, di beberapa Yahudi mereka menganggap Uzair ibnullah, itu ada juga di Al-Qur'an, bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Sehingga di surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini yang ayat, lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya kufu. Nah, kufu ini kalau di bahasa Indonesia sebetulnya ada juga kufu, mungkin misalnya saya sekufu atau mungkin sekufu itu mungkin apa ya, se se selevel gitu ya, kufu. Nah, kalaupun di bahasa Arab, di Arab kufu itu sama maksudnya, jadi selevel. Jadi kalau kita mungkin sama-sama dalam keahlian atau sama dalam kekuatan atau sama dalam kapasitas, itu namanya kufu, dan di sini maksudnya alam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang satu level dengan Allah. Nah, ini kita selesai membahas, secara makna, secara pengertian dari awal sampai akhir, dan insya Allah ini sebetulnya salah satu surat yang sangat pendek, dan harapannya kita bisa mengingat artinya di luar kepala. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, Allahus shomad, Allah itu tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingannya. Nah, pengertian ini kita masukkan, ini akan menjadi Islam. Karena kalau bisa kita bilang intinya Islam itu di surat ini. Pesannya adalah pesan tauhid, pesan Allah itu satu, ya. Ini inti Islam. Baru kemudian ketika kita sudah sangat mendalam ini, kita harus ingat ini yang akan membawa kita ke iman. Ya, kita sudah dapat Islamnya, bahwasanya Allah itu satu, kemudian kita buat ini adalah bekal kita untuk mendapatkan iman. Kenapa kita bilang begitu? Karena di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah, itu kita mengerti, tapi belum tentu kita memahami dan mempraktikkannya. Kita mungkin sedang sibuk kerja, ada adzan Allahu Akbar, kemudian nanti ajalah. Ini lagi sibuk ini. Harus selesai dulu. Nanti lagi sampai tiba-tiba mau asar, adzan asar udah terlewat zuhur. Berarti kita telah menjadikan sesuatu yang lain setara dengan Allah. Padahal kita tahu maknanya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang selevel dengannya, tapi secara tidak langsung kita mengenyampingkan kewajiban kita, mengenyampingkan hak Allah. Nah, itu apa bedanya dengan kita membuat sesuatu setara dengan Allah? Maka sebetulnya walam yakul lahu kufuwan ahad ini sangat berkaitan dengan yang kita lakukan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar, ya kan? Allah Maha Besar. Setiap hari kita dengar ini. Setiap sholat kita lakukan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita dapat artinya, kita dapat bahasa Arabnya, kita dapat Islamnya, tapi apakah kita sudah mengimaninya? Apakah betul kita sudah menganggap Allah itu yang satu-satunya paling besar? Bisa jadi kita setiap hari mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi di prakteknya masih ada yang lebih besar di hati kita selain Allah. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi anak-anak, bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi karena, waduh rumah kita udah seperti ini, kita harus cari tambahan uang, sehingga akhirnya kita terpaksa mengambil sumber-sumber yang sebetulnya tidak dibolehkan. Nah, ini Allahu Akbar-nya dipertanyakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad-nya dipertanyakan. Kita deklarasi kalau Allah itu Maha Besar, kita deklarasi kalau lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara lagi kepadamu ya Allah, tapi di prakteknya kita masih, apa istilahnya, slippery slope, meleset-meleset dikit, nggak apalah. Itu yang sangat-sangat bahaya.
Itu yang harus kita perhatikan. Maka ketika kita lihat, Al-Qur'an ini ketika kita terjemahkan atau terjemahkan, artikan secara per ayat, itu mungkin kita mendapatkan artinya dan itu sudah sangat bagus, tapi jangan lupa untuk melihat, oke, kalau dilihat secara satu kesatuan surat ini apa? Oke, kalau dilihat surat belakangnya gimana? Oke, kalau dilihat surat setelahnya apa? Misal contohnya, di surat Al-Ikhlas ini tadi kita jelaskan satu persatu ayatnya dan ingat paling penting Ahad, ya, Allah itu satu, As-Shomad, Allah itu tempat bergantung dan Dia tidak bergantung kepada siapapun lagi. Kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Yang mana itu sama saja dengan kita bilang Allahu Akbar. Nah, tetapi ketika kita lihat secara keseluruhan, ya kan, dari ayat pertama sampai terakhir, inti dari ini adalah introduction. Allah mengenalkan, if you want, kalau kamu ingin tahu siapa aku, kalau kamu ingin tahu siapa Tuhanmu, baca 4 ayat ini. Allahu Ahad, Allahu Shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad ini. Kalau kita ditanya, kalau misalnya ada orang nanya, apa menurutmu Tuhan itu apa sih? Nah, dengan mudah kita bisa jawab, yang satu, yang tidak bergantung ke yang lain, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada setara dengan lainnya. Cukup ini. Karena ini, makanya pengertiannya pun al-ikhlas maksudnya adalah murni. Dalam artian murni adalah murni dari kesyirikan, murni dari hal yang lain. Betul-betul ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Dan kalau kita lihat surat sebelumnya, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, itu yang mengenai surat mengenai Abu Lahab. Itu pun kalau kita lihat secara ayat mungkin cerita mengenai siapa itu Abu Lahab. Tetapi ketika kita lihat secara surat Al-Lahab, ternyata itu introduction juga, tetapi untuk Abu Lahab. Nah, menariknya di zaman itu Abu Lahab ini termasuk orang-orang kafir, tapi dia salah satu orang yang dia merasa sombong, merasa dia tidak perlu apapun, merasa dia memiliki kontrol atas semuanya, merasa dia tidak perlu agama, merasa dia cukup menyembah dirinya sendiri, dalam tanda kutip. Karena dia itu harta punya, kekuasaan punya, status punya, sehingga seakan-akan dia itu bahkan ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam ke dia, eee, mengumpulkan orang-orang, kemudian Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan Islam, Abu Lahab bilang, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana?" Celakalah kau Muhammad, kau kumpulkan kami semua ke sini hanya untuk dengarkan pesanmu ini. Buat apa kayak gini? Pulang pulang pulang, ini Abu Lahab. Menariknya surat Al-Masad, surat Al-Lahab ini yang mana introducing atau memperkenalkan Abu Lahab ke kita, disusul langsung dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Lahab yang memperkenalkan seakan-akan orang memiliki kontrol atas dirinya, seakan-akan merasa dia adalah mampu melakukan segala sesuatu, ternyata tidak ada dan tidak mampu, langsung ditutup atau langsung disanggah dengan Allah surat Al-Ikhlas yang menunjukkan, ini loh Allah, yang satu, tidak seperti yang lain, As-Shomad, kamu boleh bergantung ke Dia karena Dia tidak akan bergantung ke yang lain. Berarti ini ujungnya ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tidak ada setaranya. Jadi ini kalau kita ingat sesi sebelumnya, mungkin ada sepertinya Mas Agung kemarin datang juga, kemudian Mbak Nisa dan yang lain datang. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menghamba dan hanya kepadamulah aku meminta tolong. Ini sangat-sangat erat sekali hubungannya dengan As-Shomad, Allah yang tempat kita bergantung dan Dia tidak bergantung, kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tahu zat yang tidak ada setara lainnya dengan Dia, yaitu Allah, maka paling baik ya kita minta ke Dia. Maka dari itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku meminta dan kepadamu juga aku menyembah. Nah, ini sangat-sangat berkaitan. Lam yakul lahu kufuwan ahad dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian yang perlu
mungkin kita mulai ikat pembahasan kita. Pertama, Al-Ahad, yang satu tadi, ketika kita ada masalah yang kiranya berhubungan dengan manusia, mungkin kita akan segan untuk meminta maaf atau segan untuk bersapa kembali dengan dia atau menyambung kontak lagi dengan dia. Ingatlah Allah tidak seperti itu, maka justru sebetulnya Allah ingin sekali kita kembali. Itu Al-Ahad, jangan sampai kita menyamakan dia dengan yang lain. As-Shomad, tempat kita bergantung. Setiap kali kita ada permasalahan, sebelum kita memulai usaha kita, ingat dulu, "Ya Allah, aku ada permasalahan ini, aku tahu Engkau pasti akan memberikan jalannya, dan aku akan mulai ikhtiarku seperti apa." As-Shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini yang terakhir ini yang kita harus selalu berusaha mengimani. Kita ingat ayatnya, kita tahu artinya, tapi belum tentu kita mengimani sepenuh hati. Karena banyak kasusnya mungkin kita tersibukkan pekerjaan, tersibukkan anak, sehingga sholat yang seharusnya menjadi kewajiban, menjadi mungkin terlupakan atau terlena, sedangkan itu bisa jadi melukai deklarasi kita, yang mana kita sudah mengucapkan, "Tiada yang setara denganmu ya Allah." Tapi ternyata, oh anaknya masih lebih penting dari aku, toh itu sholat ditinggal. Oh ternyata pekerjaannya masih lebih penting daripada aku, toh itu dia duluin pekerjaannya dia. Nah seperti itu. Mmm, Jamaah yang dicintai Allah, mungkin di pertemuan yang singkat ini, itu yang bisa kita bahas mengenai Qul huwallahu ahad, dan yang saya sebetulnya ingin menyampaikan mungkin sedikit doa ya, karena alhamdulillah selama Ramadan ini kan kita ada kesempatan sahur, bangun di tengah malam, plus di mana kebetulan tengah malam itu biasanya anak-anak kita sedang tidur, ya kan. Kalau kita sempat bangun awal itu rasanya damai rumah ini. Karena anak-anak belum ramai, kemudian kita sudah bangun, sudah mulai segar, kemudian kita sempat sahur. Kalau bisa saya harap sempatkan mungkin ke anak-anak yang anak-anaknya masih kecil ya, anak-anaknya masih ada dan masih di rumah, sempatkan mungkin sedikit mengusap dahinya, kemudian kita doakan dia. Mungkin dulu ada doa yang diucapkan oleh Nabi untuk Ibnu Abbas, beliau ahli tafsirnya para sahabat. Nabi mengucapkan ke dia, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang baik dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil. Ta'wil ini bisa berarti penafsiran Quran. Karena memang banyak sekali hadis-hadis yang ketika di situ ada penjelasan Ibnu Abbas mengenai Al-Quran, itu beliau menjelaskannya dengan perspektif yang sangat berbeda. Maka mungkin bisa diingat doa ini nanti, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sejujurnya dulu saya merasa tidak tidak terlalu yakin. Tidak terlalu yakin dalam artian, kalau aku doa ini nanti aku jadi ustad dong, gitu kan. Sedangkan mungkin namanya anak kecil, mungkin ketika saya dulu masih kecil mungkin keinginannya jadi dokter atau jadi engineer atau apa gitu. Tapi ternyata di Quran sendiri atau di banyak hadis itu Allah bilang, "May yuridillahu bihi khair yufaqihu fid-din." Barang Allah kalau ingin kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan menjadikan orang itu mengerti agama. Dan saya merasa sangat 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 terinspirasi ketika dulu saya kuliah di Malaysia, di Universitas Islam Antarabangsa. Banyak sekali teman-teman saya di satu kampus di fakultas, komputer, itu saya kira nggak bisa ya, karena sudah cukup sibuk mungkin ya, belajar pemrograman dan segala macam. Banyak sekali teman-teman saya itu yang ternyata hafal 30 juz, dan itu ketika saya ngerti itu di luar kepala saya, kok bisa orang-orang ini belajar masih sempat kuliah, dan mereka kuliahnya pun nggak main-main, masuk Dinlis, dapat beasiswa segala macam, tapi tetap menyempatkan Sabtu Minggu mereka murojaah 30 juz. Itu yang teman kuliah. Kemudian ada teman saya yang dulu dia sempat di Malaysia juga, dia sempat membuat semacam perusahaan aplikasi Quran.
namanya Bilal Memon dia. Dia juga seperti itu, dia orang Amerika. Saya notice dia setiap maghrib itu baca Quran, terus saya tanya mungkin baca Quran biasa ya, terus kemudian ketika saya tanya, "Kamu hafal Quran atau apa ini?" "Iya, aku dulu disekolahin ibuku terus hafal 30 juz, jadi sekarang aku tinggal ngulang." Masya Allah, ternyata memungkinkan kita itu untuk bisa mengikat 2 hal gitu. Tidak menutup ternyata pemikiran saya ketika itu sangat sempit ternyata. Saya kira pilihannya itu antara 2, jadi orang yang mengerti agama atau jadi profesi lain. Ternyata tidak sama sekali. Ternyata bisa orang-orang ini menjadikannya memanifestasikannya. Mereka punya profesi di bidang yang mereka cintai, yang mereka sukai, engineering, kedokteran, entrepreneur, dengan tidak melepaskan Quran mereka. Itu sejak saat itu saya merasa ada rasa sedikit terpukul, tapi ada rasa sedikit bahagia juga karena ternyata membuka perspektif yang berbeda untuk saya. Ternyata meskipun rasanya Quran itu banyak, itu sebetulnya tidak mengambil dari kapasitas kognisi kita atau kapasitas otak kita yang sudah diberikan oleh Allah. Justru malah itu nanti ingat ketika kita di kur ketika kit kalau ada orang kalau misalnya kita ada yang berkesempatan untuk menghafalkan Quran atau tidak sempat hafal Quran selesai, tapi kita sudah berniat menghafalkannya, kemudian kita meninggal, ingat kita nanti akan disambut oleh Allah bagaimana itu doanya? Iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka fil jannah, gimana itu? Ada hadisnya, pengertiannya adalah kamu hafal Quran, oke kamu datang sini, oke sekarang kamu baca yang kamu hafal, di mana kamu berhenti, derajatmu di surga di situ. Nah, itu kalau kita mengerti itu, kita ingat itu, kita akan berusaha meskipun cuma hafal 2 halaman, hafal 3 halaman, syukur-syukur hafal 30 juz, kita ingat nanti sebelum masuk kita dikasih kesempatan, oke kamu baca sampai mana selesai, tempatmu di situ. Hadiah yang tidak bisa ditukar dengan apapun, ya kan? Insya Allah. Saya melihat Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ini semuanya di situ semuanya ada petunjuk-petunjuk di mana kita ingin meminta bantuan, termasuk, "Ya Allah, aku dulu sempat terbesit," misalnya kita berdoa, "Ya Allah, dulu aku sempat terbesit menghafalkan Quran, tapi karena kesibukan dan lain-lain, aku akhirnya terlalaikan, ya Allah. Tolong berikan lagi kesempatan itu kepadaku. Tolong berikan aku lagi kesempatan untuk mengatur waktu lebih baik. Mungkin ya 1 ayat sehari, 2 ayat sehari, kalau Engkau berikan aku akan jalankan ya Allah." Itu yang akan bisa jadi itu yang Allah tunggu dari kita. Dan kemudian Allah akan memberikan jalan itu, insyaallah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 1. Kemudian dalam Al-Qur'an ini selalu kita bisa banyak dapat, pemahaman melalui artinya, tapi kalau mungkin saya sedikit saran, coba dicari Al-Qur'an yang terjemahannya itu tidak hanya per ayat, tapi juga ada seperti ini. Di sini kan ada penutup, mungkin terlihat ini ya, ada penutup, kemudian ada muqaddimah. Jadi muqaddimah, penutup. Kemudian muqaddimah, penutup. Kalau ini dari Mas Seno nih kayaknya nih. Mungkin ada lagi mungkin Mas Seno. Ini Quran oleh-oleh umroh kayaknya. Mungkin kalau ada yang umroh mungkin diminta dititipkan Quran yang modelnya seperti ini. Jadi ada pembahasan setiap ayat, kemudian ada pembahasan topik sesuai ayatnya, kemudian ada muqaddimah dan penutup yang membahas tentang surat itu. Kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan, mumpung kita sedang dalam kesempatan sahur, di mana ketika kita bangun sahur itu masih dalam keadaan tenang, anak-anak masih tidur, coba kita sayang atau kita kita lus ini ya, dahinya, kemudian kita doakan dan kita tiupkan, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, jadikan anakku ini termasuk yang mengerti agamamu dan mengerti takwil. Dan semoga kita sendiri dapat memanifestasikan, mewujudkan iman itu bahwasanya tidak ada yang setara, tidak ada yang selevel dengan Allah, bahwasanya Allah itu Maha Besar di ucapan kita, di salat kita, dan di perilaku kita.
Ketika kita sudah paling mudah kita melihat pertanda itu adalah sholat datang waktunya, oke, kira-kira kita tersibukkan dengan apa? Nah, bisa jadi ini tanda bahwasanya kita menganggap ini setara atau bahkan naudzubillah lebih besar dari Allah. Maka kita segerakan ketika waktunya itu datang kita segerakan, oke, ini sepertinya bisa ditunda, saya mau sholat dulu. Insyaallah dengan itu Allah akan memberikan pencerahan kita dengan lebih baik dan mengkarunia kita anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, insyaallah, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau sambungan mungkin bisa disampaikan di grup atau pesan langsung, dan selebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran maka itu dari Allah, dan jika ada kesalahan itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama ini ceria penuh harmoni, festival indah menyatukan hati. Di tanah Finlandia kita tetap berseri, ini bersatu dalam takbir suci. Ramadan berkah untuk hati yang murni.